La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Tapi Anda mendengar taklim, Anda mendapatkan 4 yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa itu yang 4 di hadis Muslim nomor hadis 2010? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Enggak pernah orang kumpul di satu tempat di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Dia kemudian bertilawah Al-Qur'an wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mereka membahas itu, berdiskusi, taklim dalam konteks kita. Illa, kecuali diberikan 4 hal. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menaungkan rahmatnya bagi orang itu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang belajar. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Orang yang ikut ta'lim itu dikerumuni oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai ta'limnya di sekitar makhluk yang ada di sekitarnya. Antara ilmu dengan iman itu disandingkan. Itu ada di Quran surah ke-58 Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 itu. Ya, kalau kita langsung ke ujungnya atau kita baca dari awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dan dibuka dengan iman kan ya? Hei semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Apa yang dimintakan oleh Allah di sini? Yang dimintakan hidupkan majlis-majlis ilmu. Kalau dalam bahasa kekinian share. Dulu tafsir ulama ya, yang fafsahu yafsahillahu lakum itu diartikan dengan luaskan, bagi space untuk yang lain. Sekarang pengertiannya di era kekinian itu bisa diperluas dengan share. Jadi kalau ada manfaat-manfaat di majlis ilmu, materi-materi yang bagus, yang bisa menguatkan jiwa, memotivasi, memberikan arah yang benar. Kenapa banyak banget sih kajian-kajian keislaman? Bukan sekedar untuk nambah wawasan sebetulnya. Karena kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa baca sendiri, kita bisa nonton YouTube. Tapi efek kepada hati dan iman itu beda dengan kita duduk di dalam majelis ilmu. Apalagi kita datang dengan persiapan yang baik. Sebelum datang ke majelis ilmu, mandi dulu misalnya. Memang ngaruh Ustadz, ngaruh. Nah ini adalah adab yang membuat nanti ilmu itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Dia ada keberkahan di dalamnya. Yang kita tahu hadisnya, ketika orang berkumpul untuk mencari ilmu dan berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menaungi mereka dan berselawat untuk mereka. Kalau kita belajar Islam itu, kenapa dalam Islam seseorang di usia kecilnya harus memulai dari kitab sucinya Al-Quranul Karim. Nanti belajar setelah itu kemudian hadis Nabi dan seterusnya dengan semua ilmu yang mengolah Quran dan hadis itu. Akhirnya kemudian terbentuk dalam dirinya 2 hal. Satu, isinya, kontennya. Yang kedua, metodologinya. Ada metodologi ilmu alat yang digunakan untuk menyorot kitab suci dan hadis itu, yang kemudian nanti menghasilkan konten isinya. Jadi artinya muslimin punya metodologi sendiri. Nanti ketika dia sudah belajar itu, kemudian ternyata nanti dia lebih menekuni salah satu ilmu manfaat yang bukan ulum syariah, umpamanya dia menjadi dokter tadi contohnya, maka sudah terbentuk dalam dirinya komprehensifnya metodologi ilmu Islam. Itu pasti akan terbawa. Muslimin harus tahu tentang ilmu yang komprehensif. Setelah itu dia menjadi orang yang dengan spesialisasinya. Aset besar bangsa ini, ya kan? Generasi muda ini jangan dirusak. Jaga rumah tangga masing-masing yang baik. Jangan jadi orang tua yang egois. Perhatikan anak-anak kita itu. Yang bisa kita perbaiki. Apalagi negara ini pondasi dasarnya kan rumah tangga. Suatu hari kita akan dimuliakan Allah di negeri ini dengan pemimpin-pemimpin yang bertakwa itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo Bu, potensi apa? Itu satu. Yang kedua, punya kelebihan apa? Yang ketiga itu punya sisa apa? Ya, kalau kita diberikan Allah kelebihan, maka ayo kita bantu saudaranya. Yang punya sisa harta sumbangkan, yang punya ilmu sumbangkan. Menjaga keluarga-keluarga Indonesia ini, menjaga anak-anak yang terlantar. Kita tidak tahu mana di antara kebaikan kita itu yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara kebaikan kita itu yang membuat kita dimuliakan dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu selalu saya berikan pesan di awal,
kalau ingin berangkat ke majlis ilmu manapun dengan guru siapapun yang baik, yang ikhlas, yang saleh, perbaiki niat. Karena rahmat Allah berupa ampunan, surga dan kemuliaan itu kelihatannya nggak sekarang. Dan itu nanti tertanam kuat pada insan beriman. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin kita yakin akan anugerah yang Allah berikan itu. Makanya sahabat-sahabat dulu itu sudah orientasinya menurunkan kurikulum surga itu ke bumi. Karena itu orang-orang yang punya bekal pengetahuan, niatnya ikhlas untuk ibadah, hasil yang dia dapatkan itu bahkan dari sejak dia berjalan, itu setiap tapak kakinya, peluh keringatnya, dan upaya kerasnya untuk menuju tempat ilmu saja itu dihitung sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia mendapatkan rahmat Allah ke surga. Ya, dan itu sangat mahal. Itulah yang melahirkan hadis Nabi di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, kata Nabi dari riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, berusaha serius menempuh perjalanan ya untuk menuntut pengetahuan, tentunya yang mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap langkahnya dihitung memudahkan dia ke surga, meringankan dia ke surga. Ya, wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada penuntut ilmu. Ya, di antara ridhonya ya ampunan. Ya, permohonan ampun kepada Allah, permohonan ampun. Karena itu di akhir hadis disebutkan sebelum masuk kepada ulama pewaris para nabi, ya, mengampuni ya seluruh penduduk langit dan bumi. Kalau penuntut ilmu ini tahu, yaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Memohonkan ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan penuntut ilmu ini, sampai-sampai hiu-hiu yang ada di lautan kalau kita mengetahuinya. Ini perkara gaib yang kita imani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara kajian Bunda Wali Santri Rutab Al-Qarni sore hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pengikut setia yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Jazakillah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ustadzah Nur Latifah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada seluruh bunda yang telah hadir dalam acara kajian Bunda Rutab Wali Santri Rutab Al-Qarni pada sore hari ini. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan di jalan Allah. Untuk menyingkat waktu, sebelumnya saya akan bacakan dulu urutan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti, acara yang ketiga acara tanya jawab, dan acara yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kajian sore hari ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah tadi, Allah akan memudahkan acara kajian Bunda pada sore hari ini. Menginjak acara yang kedua, yaitu acara inti, yang insya Allah akan disampaikan materinya oleh Ustadzah Nur Latifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini masih diperkenankan kita semua untuk terus menuntut ilmu dalam rangka senantiasa menyempurnakan amal-amal ibadah kita. Wabil khususon terkait tentang amanah yang sangat berat di pundak kita semua menjadi orang tua yang terbaik dan yang beramanah gitu ya, yang nantinya kelak pasti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, guru pertama kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang di sini termasuk umat-umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya sehat? Sehat ya? Sehat Us. Alhamdulillah sehat Ustaz. Boleh dibuka yang berkenan untuk membuka kamera nggih, di on-kan biar lebih interaktif. Dan mohon izin insyaallah setiap kajian ini tidak hanya untuk kita, tapi nanti akan di-post di YouTube channel karena memang ada banyak bunda yang juga ingin mengikuti kajian seperti ini, begitu ya, sebagai bekal dalam hal mendidik anak. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua kita ya di bulan September 2023 dan tema kali ini ya yang kemarin tentang hakikat pernikahan dalam Islam ya. Dan yang kali ini saya ingin menyampaikan lebih khusus terkait rumah tangga di surga. Ada yang ingin dicatat, silahkan dicatat. Kalau ada ingin pertanyaan, silahkan nanti bisa di kolom chat ataupun langsung di raise hand ya, atau juga bisa ke Ustadzah Sumar. Sudah menyimpan semua kayaknya Ustadzah Sumar. Nitip pada sunat atau matiah boleh. Untuk kajian kali ini sepertinya Ustazah ya, hakikat rumah tangga itu ya ibarat sebuah kendaraan. Ia digunakan untuk menempuh sebuah perjalanan. Perjalanannya sangat jauh ya. Seluruh anggota keluarga itu ibarat penumpang dengan perannya masing-masing. Nah, penumpang itu ya, ayah dan ibu sebagai nahkoda. Siapa yang kemudian akan dinavigatorin atau kemudian diarahkan di sini? Yaitu seluruh anggota keluarga. Maka rumah tangga kita itu tadi sebuah kendaraan, di mana ada ayah sebagai kepalanya, kepala yang mengarahkan nanti mau dibawa kemana rumah tangga kita, begitu. Dan ada ibu sebagai asisten, ya, kepala rumah tangga itu untuk kemudian berusaha agar apa yang kemudian dijalankan dalam roda
kendaraan bernama rumah tangga ini sampai pada titik yang diharapkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di mana titik akan berakhir itu? Insya Allah di Jannatul Firdaus Allah, insya Allah. Nah, kemudian kita berbicara tujuan kita gitu ya. Tujuan rumah tangga yang telah kita lalui sampai hari ini begitu ya. Mungkin tadi ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, atau ada yang 15 tahun begitu ya. Apakah kita kemudian sudah memahami betul tujuan dari kendaraan yang bernama rumah tangga kita itu akan bertuju kemana begitu ya. Kita coba kemudian mengulas kembali ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ya, mengambil dari inspirasi surat Al-Furqan 74, yang ini adalah surat di mana ayat tersebut sering dilantunkan di dalam khotbah-khotbah pernikahan. Mungkin saat kita dulu menikah ya, ada juga yang menitipkan doa seperti ini, atau ustadz yang kita undang untuk khotbah pernikahan kita kemudian melantunkan doa ini. Apa itu doanya? Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pernah tidak mengenang masa di mana kita di hari yang sangat berarti bagi kita, hari di mana itu yang sangat mendebarkan, karena disitulah teramat penting amanah yang akan besar kita lalui, yang bernama pernikahan itu tadi. Ternyata ada harapan yang besar dari setiap pernikahan-pernikahan kita. Apa itu? Sesuai dengan doa yang dilantunkan dalam khotbah-khotbah pernikahan yang pernah kita lalui itu. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami, kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan kami imam atau pemimpin orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini tujuannya sudah diberitahu sebenarnya sejak awal ketika kita menikah ya, oleh beberapa orang yang menitipkan doa terbaik untuk kita. Hanya saja mungkin saat itu baru sekedar formalitas dalam hal menyampaikan. Belum begitu masuk di dalam relung hati kita masing-masing. Maka ini saya coba kembali mengungkapkan doa ini agar kita sadar betul bahwa ada sangat harapan yang besar, ada harapan yang sangat besar yang kita inginkan dari pernikahan yang telah kita jalankan ini, dari rumah tangga yang telah kita bangun ini. Tadi sesuai dengan doa yang disampaikan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa ini harusnya senantiasa kita lantunkan dalam setiap sholat-sholat kita, dalam setiap waktu-waktu mustajab kita, waktu-waktu mustajab doa. Ini perlu dilantunkan terus, perlu dimintakan terus. Karena tanpa berdoa itu serasa kita memang tidak bisa akan maksimal, karena semua pertolongan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang sebenarnya yang terkandung dari harapan doa surat Al-Furqan tadi? Ya, ada 3 hal penting yang perlu dipahami dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap pernikahan kita. Apa itu? Harapannya yang pertama, hadirnya keluarga menyejukkan pandangan. Menyejukkan pandangan di sini maksudnya adalah kehadiran suami yang menenangkan batin, yang perangainya, akhlaknya sesuai dengan apa yang telah Allah inginkan. Begitupun istri yang menenangkan batin, yang menyenangkan pandangan, yang dalam akhlaknya, perangainya menyenangkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada anak di sana yang senantiasa taat kepada kita, hormat, sopan, menegakkan ibadah-ibadahnya, yang kemudian menjadi pandangan yang menyejukkan yang kita harapkan dari pernikahan kita. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi harapan doa di dalam surat tersebut? Yang kedua adalah mendapatkan keturunan yang soleh.
Karena memang kenapa kemudian ada sunnah menikah, salah satu tujuannya adalah melanggengkan umat ini, melanggengkan peradaban umat ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menikah, memiliki anak, karena memiliki harapan melahirkan generasi-generasi yang solih berikutnya. Jadi rumah tangga itu harus punya mimpi untuk bisa memiliki keturunan. Dan harapannya dari keturunan yang dilahirkan ini adalah generasi yang soleh, anak yang soleh. Karena apa? Kita tahu ya bahwa kita semua nanti meninggalkan dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada sehelai harta pun atau sehelai kain gamis kita tidak akan kita bawa, begitu ya. Yang hanya kita bawa adalah kain kafan. Tapi ada 3 hal yang tidak pernah akan kita putus, gitu ya. Amal itu terus akan memasuki tabungan-tabungan rekening akhirat kita. Apa itu? Bermanfaat, ya, sedekah jariah. Kemudian apa? Doa anak soleh. Maka beruntunglah kita yang hari ini Allah titipkan anak. Bersyukur sekali. Maka PR-nya adalah kemudian bagaimana mengawal atau mengkawal anak-anak kita itu betul-betul pada titik kesalihannya. Ini tugas kita. Dan ini tugas yang paling berat. Tapi insya Allah di dalam setiap kesulitan-kesulitan menjaga anak-anak kita dalam hal menjadi anak soleh, pasti Allah berikan pertolongannya. Pasti Allah berikan kemudahannya. Kuncinya adalah kita mau bergerak dan kita mau berikhtiar. Dan mau belajar. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi harapan dari doa tersebut? Ya, berharap kemudian keluarga kita adalah bagian dari keluarga yang mampu memimpin orang-orang yang bertakwa. Ini poin ketiga ini maksudnya tidak berhenti pada kesolihan keluarga kita. Kita berharap dari keluarga kita ini akan menjadi teladan keluarga-keluarga yang lain, akan menjadi contoh, role model gitu. Role model itu contoh model ya bagi orang-orang lain. Ya, kadang kita melihat satu keluarga itu Masya Allah ya, anaknya semuanya 10 hafiz Al-Quran begitu ya. Kita di situ. Kekaguman kita kemudian kita lanjutkan dengan mencari tahu bagaimana cara mendidiknya. Ya, kita tahu ada Ustadzah Wiryaningsih yang dengan keberadaan 10 anaknya hafal Quran, bahkan salah satunya sudah menjadi ulama besar ya, lulusan dari Mekah Madinah itu ya, yang di media sosial. Saya pun mengaguminya sebelum saya menikah, makanya saya mencari tahu betul bagaimana beliau ini bisa mendidik anak-anaknya. Kita cari tahu, iri dengan kebaikan-kebaikan keluarga orang lain. Iri dalam hal kebaikan itu diperlukan. Untuk kemudian kita memandang diri kita apa yang kurang dan kita mau belajar dari keluarga tersebut. Jadi ada 3 hal yang menjadi harapan doa dalam surat Al-Furqan tadi, ya, tadi hadirnya keluarga yang menjujukan pandangan, kemudian mendapatkan keturunan yang soleh, kemudian pemimpin dari orang-orang bertakwa. Ini menjadi harapan dari rumah tangga yang akan kita bangun. Nah, maka kita harus memiliki sebuah rencana besar untuk kemudian bisa mencapai apa yang menjadi harapan di dalam doa surat Al-Furqan tersebut. Pasti jelas ya, namanya kita mau pergi jauh, ya, pasti kan kita paling tidak tahu petanya mau kemana nih, mau kemana gitu ya, mau dibawa kemana gitu ya. Maka ini berhubungan dengan visi dan misi keluarga kita masing-masing. Mungkin sebagian besar di antara kita tidak pernah berpikir visi dan misi ki opo gitu ya. Apa kemudian fungsi dari ini semua. Nah, ini perlu saya sampaikan, sangat penting kita menyadari tentang tujuan akhir rumah. Jelas di dalam Al-Quran yang kajian lalu saya sampaikan bahwa Allah mengamanatkan kepada kita semua bahwa jagalah keluarga kita dari surat At-Tahrim 6 ya. Maka visi
utama ini. Terhindar dari api neraka sekeluarga. Tidak hanya kemudian kita berpikir biarkan saya aja yang terhindar. Tidak. Kita berusaha bagaimana kemudian menjaga suami kita, anak-anak kita, cucu kita, bahkan cicit-cicit kita di masa yang akan datang. Hamba-hamba Allah yang kelak akan terlindung dari api neraka. Mohon maaf, ada yang bunyi suara masuk. Ya, di mute dulu. Ya. Tadi ya, jadi visinya apa Ustadzah yang paling utama sesuai dengan Quran, yaitu terhindar dari api neraka. Sekeluarga kita berusaha memastikan hal ini. Ya. Nah, kemudian tadi visi besarnya terhindar dari api neraka, maka ada misi yang harus kita jalankan sesuai dengan yang diharapkan dalam surat Al-Quran tadi, Al-Furqan tadi ya. Yang pertama yaitu senantiasa menjadi anggota keluarga yang menjujukan pandangan. Yang kedua memiliki keturunan yang soleh solihah. Yang ketiga menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini misi. Harus dimiliki oleh keluarga-keluarga muslim. Ya, minimal kalau misalnya belum di poin 2 dan 3 minimal poin 1. Ya, karena kalau memiliki keturunan itu kan hak Allah, betul ya. Kita tidak bisa kemudian meminta disegerakan atau ditunda, itu sudah jadi takdir Allah. Tapi paling minimal dalam setiap pernikahan itu perlu kemudian memiliki sebuah harapan bahwa dengan bertemunya dua insan, laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi suami istri itu menjadi anggota yang senantiasa menyejukkan pandangan sesuai dengan harapan itu ya. Jadi bersamanya itu menjadi lebih baik ya, dengan Allah begitu ya, menjadi orang-orang yang kemudian giat betul dalam menyampaikan kebaikan ya. Kemudian kalau Allah memberikan nikmat yang lainnya ya, di poin 2 punya anak nih, dititipi anak. Nah itu tadi saya bilang, pastikan betul anak-anak kita menjadi keturunan yang solih-solihah. Kemudian yang ketiga adalah bermanfaat untuk orang lain dengan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, dari hal itulah kemudian perlu kita teliti lebih dalam. Memulainya dari mana begitu ya? Memulainya untuk kemudian merealisasikan visi dan misi sesuai dengan Quran dan Sunnah tadi. Ya, yang pertama pastilah mulailah dengan memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa takut, tidak merasa yakin kelak ada neraka surga, pasti kita menjadi orang yang tidak akan pernah bersemangat untuk menjadi baik. Maka yang perlu di sini adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasannya. Entah kemudian balasan itu baik atau buruk, atau kemudian nanti pahala kita lebih banyak yang baik atau buruk, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka yang perlu dimiliki sifat yang paling utama dalam membangun rumah tangga ini adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Tidak hanya kemudian takut, tapi juga memiliki rasa harap. Kita berharap setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah melihatnya, Allah membalasnya. Bahkan sekalipun kelelahan kita dalam mendidik anak. Punya anak itu kan repot banget ya. Repot ya, mulai dari ngasihin asinya ya kita begadang ya. Mulai dari nanti kalau sakit kita wirawiri ke rumah sakit ya. Belum nanti kalau anak 2-3 rebutan berantem, wah buat stres gitu ya. Tapi yakin bahwa kelelahan dalam mendidik itu Allah balas. Selelah-lelah kita itu Allah balas. Bahkan hari ini anak kita mungkin agak rewel, agak tidak nurut, tapi kita telaten betul. Mendoakan betul ini nanti kelak akan jadi anak soleh. Ya, karena kita yakin ini anak kalau besok besar soleh, meskipun kecilnya merepotkan, itu juga sebuah kebaikan untuk kita kelak.
Karena setiap istighfarnya, setiap kebaikan sekecil apapun yang nanti anak kita lakukan itu langsung, ya, tanpa pakai aplikasi yang mana-mana, rekening akhirat kita langsung dimasukkan pahala-pahala kebaikan anak kita. Ya. Dan kemudian setelah memiliki rasa takut dan harap, yang kemudian harus dimiliki adalah berusaha mengaplikasikan, merealisasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, dari sifat takut dan sifat harap ini kita berusaha sedikit demi sedikit melakukan apa yang kemudian Allah harapkan dengan keberadaan rumah tangga kita. Ya. Yang ketiga, kalau kita sudah punya rasa iman, rasa takut, rasa harap bahwa semua pasti Allah kembalikan pada kita, begitu kebaikan-kebaikan itu, kita mencoba untuk sepakat merealisasikan, maka setelah kita punya dua hal ini, yang ketiga harus dilengkapi dengan apa? Dengan menuntut ilmunya. Ya. Terkadang kita hanya punya semangat, tapi kita masih bingung ini jalannya mau kemana, ini mau mengarah kemana, ini mendidiknya bagaimana caranya. Maka yang perlu dimiliki adalah ilmu, gitu ya. Apa sih Ustadzah ilmunya? Jelas, Al-Quran dan hadis. Ya, bahwa pernah pada masanya, pada fasenya Islam ini berjaya. Ya, Islam ini pernah berjaya di fasenya, di zamannya. Karena apa? Karena pegangannya Quran sama hadis. Ya, tidak ada panduan hidup yang paling sempurna dari kedua hal tersebut ini. Ya, kata Rasul kan, kata Allah kan, kata Rasul, kita tidak akan pernah bingung ya menjalani hidup ini kalau kita pegangannya Quran sama hadis. Yang berikutnya adalah setelah kita punya rasa takut, kita mencari ilmunya, kemudian apa? Jangan lupa kita punya teladan. Kita punya manusia terbaik. Ya, kita punya nabi yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidurnya itu adalah semua contoh kebaikan untuk kita jalankan sebagai manusia. Ya, kita contoh itu teladan-teladan Rasul dari bangun tidurnya sampai tidurnya, kemudian dari apa yang Nabi lakukan untuk umatnya. Bahkan cara mendidik Rasul pun kita contoh, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita berusaha kemudian menciptakan perilaku atau sikap terhadap diri kita masing-masing. Contohnya saja ya, ini misal contohnya saja. Kalau tadi beberapa hal sudah kita pahami dan kita lakukan, yang kemudian kita realisasikan ya menjadi seorang muslim, yaitu jelas kita mengecek kembali kebiasaan sholat kita di dalam rumah-rumah kita. Kita mengecek kembali bagaimana kepemahaman kita dan kedekatan kita dalam Al-Quran. Kita cek kembali bagaimana kemudian peran kita, ya, tanggung jawab kita masing-masing, baik ayah maupun istri. Yang kemarin di waktu lalu sudah saya jelaskan, kita punya tugas masing-masing antara suami dan istri. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk saling menasehati dalam kebaikan dan dalam keburukan, ya, antara suami dan istri. Kalau sudah kemudian ini bisa, insya Allah mudah atau terang nanti jalannya untuk bisa mendidik anak yang soleh. Insya Allah 3 hal tadi harapan dalam surat Al-Furqan akan Allah ijabah. Ya, jadi itu tadi kedekatan sama Allahnya seperti apa, kedekatan sama ayat Al-Qur'annya seperti apa. Kita refleksi, saya sudah bertanggung jawab belum ya dengan peran saya. Ya, kalau istri di Indonesia kan pagi ya nyepain makanan gitu ya. Tapi itu bukan wajib begitu. Artinya itu bisa dikomunikasikan. Yang paling utama adalah tadi ya, memastikan apa yang dibutuhkan suami di dalam rumah terpenuhi, ya, menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya, menjaga anak-anak begitu ya. Menjaga kehormatan ketika ditinggalkan suami jauh begitu ya. Itu beberapa tugas kita sebagai istri.
pun sebaliknya suami juga punya tugas mencari nafkah, mendidik anak-anak, begitu ya, memastikan semuanya keluarganya adalah keluarga yang dekat dengan Allah, begitu. Nah, kalau kemudian semuanya sudah bisa kita pahami betul tentang rasa takut, tentang rasa harap, kemudian sadar betul ilmu itu penting, ilmu agama itu penting, dan sama-sama ridho, maka kemudian kita berusaha untuk memulai. Dengan apa? Ngobrol. Ngobrol bareng suami tanpa emosi. Ya. Karena kalau tidak paham bagaimana membangun komunikasi terhadap pasangan, ini juga repot ya. Karena saya merasakan beberapa kali yang kemudian hadir pun masalahnya di sini begitu. Masalahnya itu di bab komunikasi. Kita coba ya nanti ngobrol, tanya gitu ya, gimana kemudian obrolan kita itu bisa enak gitu ya. Bisa kemudian memunculkan sebuah kesepakatan yang indah gitu ya, tanpa didahului dengan rasa emosi, tanpa didahului dengan rasa diem-dieman. Ya. Terkadang kita itu punya semangat tapi bingung untuk memulainya. Maka mulailah dengan ngobrol tanpa emosi. Ya. Awali dengan bisnis. Nah, kemudian jangan takut untuk memulai. Ya, jangan takut untuk memulai. Beberapa itu takut gitu ya, mau ngajak ngobrol takut. Mau buat grup WA takut. Mau ngajak ngelengke kajian, mengingatkan kajian sudah takut duluan gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk memulai obrolan yang baik terhadap pasangan untuk kebaikan rumah tangga kita adalah dengan memperhatikan tempat dan waktu saat kita ingin mengajak atau mengobrol dengan pasangan kita. Ya. Perhatikan waktu dan tempat terbaik untuk ngobrol bareng suami soal kebaikan-kebaikan yang ingin diukir bersama di masa depan. Boleh sekali jalan-jalan berdua begitu ya, tanpa anak-anak ya. Anak-anaknya dititipin dulu deh sama kakek, nenek, kakung, uti begitu ya. Hal ini penting gitu, karena ada hal yang harus kita obrolkan untuk kebaikan rumah tangga kita. Kemudian saatnya kemudian kita mengukir cita-cita kebersamaan di akhirat. Kita kan alhamdulillah ini kan ada majelis ayah. Kemudian ada majelis bunda. Ini memang harapannya bisa satu frekuensi. Ya. Maka insya Allah kalau sama-sama sudah tersadarkan di dalam majelis-majelis, karena sudah paham dari apa yang telah didengar ilmu-ilmu itu, nanti pas ngobrol insya Allah klik, gitu ya, klik. Jadi ini usaha kita bersama semuanya. Ya mulailah dari obrolan yang ringan, ya. Ditanyain gitu ya sebelum pulang kerja mau dimasakin apa ya, Bi, gitu ya. Ya paling tidak memang kita yang harus kemudian mencoba lebih baik dulu ya sebagai istri. Ya, kemudian ditanyain gimana tadi kerjanya lancar atau tidak. Kemudian minta dipijit enggak gitu ya. Ya kita mencoba untuk bagaimana mengikat rasa dulu gitu ya. Kemudian setelah kemudian suasananya enak nih ya, barulah kita kemudian ngobrol begitu ya. Pertama misalnya tentang rumah tangga hari ini gitu ya. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki. Kita sudah diberi rezeki motor, rumah gitu ya. Ingat bahwa setiap Allah titipkan, setiap apa yang Allah titipkan pasti Allah minta pertanggungjawabannya. Alhamdulillah tadi dibuat ngaji motornya, alhamdulillah. Tadi HP-nya aku nonton ini YouTube kajian Ustadz Abi gitu ya, Masya Allah, Abi ya gitu ya, nonton gitu ya, ngobrol santai gitu. Kemudian kita nyinggung soal anak gitu ya. Kita cerita tadi anak dirutab begini-begini, alhamdulillah dapat ini, dapat prestasi ini, di buku catatannya diapresiasi ini, begitu ya, diajak ngobrol. Nah, kemudian yang ketiga ya, soal rasa dan kebutuhan antar suami istri ya, kita sepakati ya, kita sepakati nih setiap hari Jumat yuk gitu. Kita ngobrol tentang anak-anak gitu ya, kita ngobrol tentang kebaikan-kebaikan di dalam rumah. Yang menjadi PR juga untuk kita para istri adalah bagaimana memulai obrolan itu benar-benar dengan rasa yang
tidak tegang gitu ya, tidak menggunakan emosi. Ini yang saya betul sorotin begitu ya. Kita pengen ngajak baik bareng suami, tapi kalau kita udah dengan rasa yang tanpa senyum, nada tinggi gitu ya, ya itu repot. Nggak tahu waktu, nggak tahu tempat, pulang kerja udah disuruh-suruh, bisa ini loh, bisa ini loh, jangan lupa loh. Nah ini yang harus kita coba evaluasi untuk kemudian memulai obrolan-obrolan yang baik di waktu-waktu yang akan datang. Ya, kemudian cara bersyukur ya, cara bersyukur itu dengan taat pada Allah. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah menyadari akan banyaknya nikmat Allah itu, maka kita ngobrol sama suami gitu ya. Alhamdulillah dikasih rezeki yang banyak, anak yang masya Allah solih-solihah, kita coba bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ingat lagi usia kita sudah tidak lagi muda, anak sudah ada 2, 3, 4 mungkin, ya kita masih butuh bantuan Allah dalam hal rezeki, ya kesolihan anak-anak, maka apa yang sudah dikasih hari ini wajib disyukuri. Allah Ta'ala berfirman, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Ya, Allah itu sudah mengungkapkan dalam ayatnya begitu ya, dalam Al-Quran bahwa memang manusia itu sedikit sekali yang bersyukur. Nah, kita tidak ingin menjadi manusia-manusia yang tidak bersyukur. Kita berusaha menjadi manusia yang bersyukur. Bahkan Rasulullah yang sudah dijamin Allah surga begitu ya. Rasulullah yang sudah dijamin surga pun ya, ketika masih diberi kesempatan di dunia itu masih bersyukur sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan usianya, memaksimalkan ibadahnya. Dalam sebuah hadis Bukhari, ya Rasulullah SAW biasanya, ya ini saya sampaikan, jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama, hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Gitu ya. Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, kita ini kan belum jelas Bu neraka surganya, ya kan? Kita itu belum jelas nanti apakah memang anak kita semua soleh gitu ya. Maka patut sekali kita juga berusaha dari diri kita sendiri dan pasangan kita berusaha untuk tadi bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan menjadi keluarga yang bersyukur seperti apa? Tadi ya saya ulang kembali, mencintai ilmu dan ahli ilmu. Hadir di kajian-kajian ilmu Allah ya seperti ini baik offline maupun online. Kemudian mencintai ibadah ya, meluangkan hari ini harus mengaji walaupun 1 ayat ya, mencintai sholat wajib dan sunnah ya. Kemudian yang ketiga menjaga diri dari kemaksiatan ya, nggak hibah, nggak fitnah ya, atau tidak mengambil hak orang lain, tidak zalim terhadap keluarga ya, tidak bersentuhan dengan riba begitu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil itu. Kemudian hati-hati dalam lisan, sikap, tulisan yang mungkin berpeluang menyakiti saudara seimannya. Kemudian menjaga harta dari yang haram. Kemudian berusaha melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, menutup aurat yang sempurna, ya belajar Al-Quran dengan baik secara tajwid. Kemudian mendidik anak dengan sabar dan syukur. Ya. Kemudian berusaha meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun, termasuk meninggalkan hal yang sia-sia. Nonton TV gitu ya, sia-sia buatan nonton TV niku. Kalau dirasa sia-sia, mending nonton TV-nya diganti buat menghafal Quran, atau mengajarkan Al-Quran, atau dengerin kajian, yaitu lebih baik daripada kemudian kita tadi melakukan hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Nah, maka belajarlah dari kisah para nabi ya dalam membina keluarga dan rumah tangganya. Karena dari setiap kisah itu terdapat hikmah kehidupan untuk kita jadikan panduan. Ya, Allah pun mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 34, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya adalah turunan dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kalau Allah sudah mengatakan dalam surat ini, ya ada kebaikan dari keluarga-keluarga yang disebutkan tadi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Imran, maka ini perlu kita gali.
Perlu kita kemudian membaca kisah apa yang bisa kita petik dari keluarga-keluarga tersebut. Ya. Kita tidak bisa berharap rumah tangga kita sempurna. Ya, kadang kita melihat kok aku ternyata seperti ini ya rumah tangganya. Kok kayaknya dulu tuh kok saya nggak sadar, ternyata pilihan saya salah. Tidak seperti itu. Karena apa yang sudah ditakdirkan Allah itu pasti baik. Ya, hanya saja kita butuh ilmu untuk melalui semua peristiwa-peristiwa rumah tangga kita yang tidak sesuai harapan. Ya, maka kita perlu cari ilmunya. Dengan apa? Belajar kisah keluarga di dalam Al-Quran. Di sini saya tuliskan belajarlah dari keluarga Nabi Adam. Nabi Adam itu sama-sama baik sebenarnya di awal. Tapi karena tergoda dengan bisikan setan, begitu ya, bisikan iblis di dalam surga, ya suruh menyentuh salah satu buah dalam pohon di surga, gitu ya. Nah, kemudian karena mengikuti hawa nafsu tersebut, begitu ya, mengikuti bisikan setan tersebut, kemudian Allah murka dan diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya ke bumi. Maka apa yang dilakukan ketika sadar melakukan kesalahan di sini? Bertobat. Bahwa tadi kita tidak bisa berharap yang kita temui, pasangan kita itu yang sempurna, tidak ada. Semua itu punya cacatnya, semua punya kurangnya. Dan semua pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kalau udah sama-sama sadar bahwa kita selama ini salah dalam berumah tangga, maka yang harus dilakukan adalah bertobat. Keduanya, suami dan istri. Berikutnya belajarlah dari Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang bisa kita petik dari keluarga Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berusaha selalu mendakwahkan keluarganya, istri dan anaknya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sampai kemudian Allah memberikan azab dan mengambil usia atau mencabut nyawa sakaratul mautnya anak dan istrinya saat itu, tidak beriman. Tidak beriman pada Allah. Betapa luar biasanya seorang kepala rumah tangga bernama Nabi Nuh saat itu. Berat loh mendidik keluarga itu ya. Pengennya tuh istrinya ya solehah, anaknya ya soleh, tapi kok ya ujungnya belum dikasih soleh. Gitu ya. Tapi kan memang itu kan artinya memberi hidayah hanya Allah, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya mampu berikhtiar. Sampai kemudian di akhir kehidupan istri dan anaknya tetap tidak beriman. Maka di sini kita belajar kegigihan, bersabar, berhusnudzon sama Allah, berikhtiar maksimal. Masalah hasil soleh tidaknya pasangan kita atau anak-anak kita itu urusan Allah. Tugas kita berusaha, tugas kita berdoa. Kemudian yang ketiga, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah menjanjikan keluarga ini sampai keturunannya benar-benar menjadi keluarga yang solih, gitu ya. Di mana ayah dan ibu dan anak, ya semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya beriman dan semuanya menyeru dalam kebaikan. Itu ada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian belajar dari kemudian belajar dari Fir'aun, keluarga Fir'aun. Ada siapa di sana? Ada istri yang sangat solihah, ya. Bunda Aisyah, ya. Suami bernama Fir'aun yang kafir dan sombong memiliki istri solihah, yakni Ibunda Aisyah, yang tegar menghadapi suami yang tidak soleh. Tuh, ada contohnya, Bu. Ya. Berikhtiar betul ini sang istri nih, berdoa sama Allah, ya. Kalaupun di dunia saya tidak bisa mendapatkan ketenangan batin ibaratnya ya, saya yakin Allah membalas sabar saya di dalam menghadapi suami saya ini. Maka dijanjikan apa? Istana sama Allah. Iya, ini salah satu yang kemudian wanita-wanita yang betul-betul dijamin masuk surga. Ada sang istri yang sabar menghadapi suaminya. Kemudian ada lagi pelajaran yang sangat berharga dari siapa? Keluarga Imran. Dari menantunya Nabi Zakaria. Apa yang bisa kita petik? Nabi Zakaria ini kan dikasih keturunannya kan ketika sudah tua, sudah sepuh ini baru dapat anak gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang bisa diambil adalah tentang optimisnya, ya, dengan segala keterbatasannya dalam mengharapkan keturunan di usia yang tidak lagi muda, selalu berdoa, selalu berikhtiar, selalu optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah berkata jadi, maka jadilah. Ya, maka kemudian Allah berikan karunia atas kesabaran dalam doa-doa Nabi Zakaria. Apa? Keturunan. Dan keturunannya Masya Allah, soleh. Salah satunya juga Bunda Maryam. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami kisah dari setiap keluarga yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran, kita itu insya Allah menjalani hidup itu tidak pernah akan mengeluh. Ya, kekurangan sedikit dari pasangan kita itu tidak menjadi kita kemudian putus asa. Ya, ketidaksolehan sedikit dari anak kita itu tidak kemudian kita menganggapnya wah percuma. Tidak ada yang percuma dalam setiap ikhtiar-ikhtiar kita. Ya. Nah, kemudian ketika kita tadi sudah mempelajari semuanya, memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani keluarga-keluarga kita, ya, saatnya kemudian kita menyimpulkan bahwa kita harus lapang, menerima kekurangan dan kelebihan dan fokus pada perbaikan rumah tangga. Tidak perlu melihat sisi kekurangan suami, tidak perlu melihat sisi kekurangan istri. Kita ditakdirkan untuk saling melengkapi. Ya, maka sebaiknya menjadi diri yang lebih baik dan berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan. Kita tidak usah berharap begini sudah dinasehati kok yo tetap aja. Ya kita kemudian kembalikan kepada Allah karena yang memberikan hidayah hanya Allah. Tugas kita itu menjadi istri yang baik untuk suami kita dan menjadi ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Nah, kemudian dan menasehati dalam kebaikan itu adalah tugas penting dan wajib bagi suami dan istri. Tetap mengedepankan adab dalam mengingatkan, ya, tidak pakai emosi, ya. Tahu tempat ketika mau mengingatkan, nek udah capek kok mau disuruh yang begini-begini juga nanti endingnya nggak enak. Ya, kemudian minimal mengingatkan untuk rajin hadir ke majelis ayah, itu sudah luar biasa. Kalau sudah mau lapang, sepakat nih ya, kita mau jadi baik, besok kalau pas jadwalnya kajian tak ingetin ya. Sebaliknya nanti kalau aku yang lupa pas buat kajian online nih atau offline sama ustadzah, tolong diingatkan ya. Enak kan kalau udah sepakat kayak gini gitu ya. Sudah ada perjanjian sebelumnya memang kita sepakat untuk saling menasihati dalam kebaikan. Nah, karena ini ikhtiar kita agar Allah izinkan melembutkan hati suami-suami kita dari ilmu yang akan diterimanya. Ya, pastikan nih ya Bu, pastikan sebelum mengingatkan itu minta tolong dulu sama Allah. Ya, karena suami itu kan miliknya Allah. Bahkan mendidik anak, sebelum mendidik anak, kitanya harus banyak istighfar sama Allah. Hari ini mau nyimak anak, biar anak gampang nyangkol gimana? Kitanya yang harus deketin Allah dulu. Ya, kita yang ngaji dulu, kita yang istighfar dulu, kita yang duha dulu. Ya Allah, semoga nanti pas ngajarin anak klik bisa paham apa yang saya ajarkan. Ya Allah, nanti kalau misalnya saya ngajak suami atau mengingatkan besok buat majelis ayah, biar langsung mau dengan bahagia, tidak pakai emosi misalnya. Ya, jadi kita harus mengedepankan kedekatan kita dulu sama Allah untuk minta tolong dimudahkan proses ini semuanya. Nah, maka itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kajian ini ya. Nanti sebelum ada tugas lagi dari kajian ini, saya serahkan ke MC untuk membuka sesi tanya jawab agar lebih sempurna nanti apa yang menjadi materi yang saya sampaikan. Monggo kepada Ustazah Su. Ya, jazakillah khairan. Kami ucapkan kepada Ustazah Nur Latifah atas materi yang sudah diberikan, yaitu bertema rumah tangga bervisi surga nggih Usnggih. Nah, ini seperti tugas yang diberikan sebulan yang lalu nggih Usnggih. Kita disuruh membuat visi misi keluarga kalau nggak salah. Nggih. Nah, ya, oke. Untuk
sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para bunda bagi yang mau memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Monggo Ibu Giyanti mau bertanya? Iya, silahkan. Ya, Bu Giyanti silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan saya yang dua ya, Us ya. Yang pertama, apa yang harus kita ucapkan ketika ada yang memuji anak kita tanpa menyebut nama Allah? Itu sering banget, saya bingung ini saya harus mengucap apa toh? Dan itu kok kalau saya niteni, kalau misalnya Safia itu Kak ajak kemana gitu yang banyak orang, terus itu tadi aduh ayunnya, aduh pinternya atau apa gitu, kemudian kok entahlah yang kemudian apa ya, mungkin saya seperti ain atau apa gitu, kemudian sering sakitnya kadang-kadang dari situ awal mula itu. Setelah saya beberapa kali ini ada saudara hajatan terus ke sana gitu, kok sering kayak gitu kejadiannya. Itu pertanyaan yang pertama, Ustazah. Yang kedua, ini ya untuk pernikahan yang untuk menuju pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu kan dari awal pun memang harus kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ketika saat ini marak sekali orang menjelang menikah itu ada tradisi tukar cincin atau apa begitu ya, itu kan dari itu sudah merasa setengah resmi ya. Jadi kalau sudah setengah resmi kayak gitu sepertinya pasangan itu walaupun belum halal tapi kok sudah lebih tambah berani ya dalam tanda kutip seperti itu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Demikian saja Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah Latifah, ini mau langsung ditanggapi? Ya, langsung saja ditanggapi sekalian nunggu yang pertama tadi soal mengungkapkan rasa kagum terhadap anak kita gitu atau anak orang lain. Memang ini perlu dakwah yang luar biasa ya. Ini memang masalahnya berat, gitu, tidak semua paham. Tapi kalau kita tidak bisa membackup, karena kan kalau dari orang luar kan kita tidak bisa tidak bisa berharap begitu karena kan keilmuannya beda-beda. Keilmuan orang yang kita hadapi kan mungkin tidak sama kayak kita gitu ya. Harusnya kan ketika mereka bilang anak kita wah soleh, ya minimal Masya Allah ya Bu Safia luar biasa ini kok bisa begini. Harusnya yang kita harapkan seperti itu, tapi kan tidak tahu keilmuannya kan belum sampai. Keilmuan orang yang melihat anak kita itu tidak sampai seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah menyikapinya dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri yang pertama ya, tidak sering kalau misalnya saya nih ya, saya sendiri ya, saya kalau memposting tentang anak pasti saya meniatkan untuk dakwah, saya share tulisan kenapa seperti ini seperti itu, tapi kembali kepada niat dulu, niat kita juga mungkin akan sering kaget wong cuman bawa aja kok terus ada yang memuji begitu dan sebagainya, cuman bawa ke rewangan misalnya atau ke jalan-jalan kemana terus ada yang memuji. Nah saat itu yang harus kita sikapi Bu ya, itu istighfar, kitanya istighfar. Iya, saya suka begitu Bu. Saya itu kalau kemudian ngapunten ada yang bilang Ustadzah Masya Allah ya, Ustadzah anaknya Masya Allah atau Ustadzah kok bisa buat rutek begini. Saat itu langsung dalam hati saya istighfar. Astagfirullah. Itu yang membuat mudah itu Allah, bukan saya. Itu tapi saya mengungkapinya dalam hati. Saya takut juga kalau misalnya kemudian lupa dengan semua yang Allah titipkan ini kan bukan dari kita, bukan dari usaha kita, dari Allah saja gitu. Jadi karena kita tidak bisa langsung memberikan ilmu itu pada orang yang sudah terlanjur mengungkapkan tanpa Masya Allah, Tabarakallah itu, maka yang bisa kita lakukan dari kita sendiri itu istighfar Bu. Istighfar. Jadi kalau ada yang muji anak-anak kita ingat ini tuh bukan karena anak saya
begini, bukan kemudian sayanya yang hebat, enggak. Ya Allah, ini kan semua titipanmu, engkau yang menjadikan dia solih. Saya mah nggak ada apa-apanya. Jadi langsung diminimalisir rasa apa ya, rasa yang terdengar itu tadi, dipuji itu tadi langsung diminimalisir. Enggak kok, enggak, ini karena Allah kok, bukan karena saya. Ini dalam hati saja, nggak perlu diungkapkan gitu ya. Artinya Allah melihat bahwa kita tidak ada keinginan untuk memamerkan kebaikan anak kita. Itu yang perlu dipahami. Ya, karena itu tadi kita tidak bisa berharap orang yang bertemu anak kita itu adalah orang yang berilmu, gitu ya. Tapi kalau kita melihat anak orang lain, kalau ingin muji, ya kita ungkapkan Masya Allah, Tabarakallah, gitu ya. Nah, yang berikutnya itu tadi, untuk masalah ain, ya ini harusnya sama Ustadz Faizar langsung gitu ya, Ustadz Muhammad Faizar yang jelas ahlinya begitu. Kalau saya minimal seperti itu sih Bu. Nah, saya pun bukan termasuk orang yang kemudian memilih jalan untuk tidak memperlihatkan, enggak, karena ada sebuah misi di situ. Ada sebuah misi, kenapa Ustazah Latifah juga kadang suka posting tentang anak, foto anak, atau bahkan bawa kemana, saya bilang, ya Ibrahim sudah bisa belajar Quran di usia ini, itu karena ada misi dakwah di sana, ada misi syiar di sana. Dan saya harus introspeksi diri dan istighfar yang sangat banyak bahwa ini semua karunia Allah, bukan atas usaha kita. Kayak gitu. Nah, jadi minimal kitanya yang ngerem perasaan kita biar tidak kemudian kita ujub di sana. Terkadang kenapa kemudian ada penyakit ain, itu karena memang kita dari pihak objek yang dilihat itu ada rasa ujub ketika dipuji. Wah, hebat, iya, oh gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Itu ya, terus minta tolong sama Allah, Bu. Artinya kan yang memberi sakit gitu ya. Kalau saya ya mungkin ada baiknya memang menghubungkan dengan itu. Tapi ada kalanya juga kita harus kemudian menyadari bahwa setiap sakit dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau sakit ya mungkin kita bisa koreksi dari sikap kita selama ini mungkin dengan anak-anak kita yang suka mengajaknya atau memfotonya tanpa niat yang betul misalnya begitu ya. Nah, ini yang perlu kita koreksi di situ. Ya, tapi itu tadi kalaupun dikasih sakit semoga Allah berikan kekuatan untuk kita sabar dalam melayani anak yang sakit ya. Nah, ini saya baru bisa menyampaikan itu kalau bab ain ya. Saya tidak begitu paham soal ini karena saya tidak memahami itu sepenuhnya, tapi saya pernah mendapatkan ilmu bahwa apa yang kita capai hari ini termasuk apa yang kita miliki dari kesolihan anak itu bukan dari ikhtiar kita tapi dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudahannya hanya dari Allah. Jadi kita tuh nggak ada efek sebenarnya. Kita hanya menjalankan memang tugas kita sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua terkait cincin. Tunangan mungkin ya maksudnya gitu ya. Nah, ini juga ilmu yang sangat penting yang dipahami oleh para ibu-ibu kelak kalau kita nanti anak-anak sudah wayahe mantu ya Bu ya. Nggak perlu ada cincin-cincinan begini. Nggak perlu. Karena memang ini tidak ada ajarannya ya, tidak ada kebiasaan Rasulullah menikahkan anak-anaknya atau menikahkan para sahabatnya dengan tunangan dulu, nggak ada. Ya, nikah itu ya ketemu oke, bismillah ya, tanpa ditunda-tunda. Setahun dulu ya, nanti tak booking gedungnya, ternyata bookingannya jatuhnya di tahun 2023 Desember, tunangannya Desember 2022. Setahun nunggu. Emang ada yang tahu masa depan kemudian akankah berakhir tepat rencana itu? Dilalahe di tengah jalan kok terus ketemu yang lain, putus. Ya. Dilalahe usianya nggak sampai kecelakaan. Padahal itu udah maksiat itu. Saling mengikat hati tanpa akad yang jelas itu sudah maksiat. Ya, jadi ini nanti ilmu lagi nih nanti ya, kalau misalnya sudah anak menjelang menikah nih ada ilmunya nih, siap untuk jadi mertua dan besanan gitu ya, bahwa tidak ada tunangan. Ya, kalau masih ada gimana? Ya sebisa mungkin kita beritahu dengan cara yang ahsan, ya. Enggak takut tersinggung ya kita doakan. Gitu ya. Jadi minimal seperti itu dan tidak kemudian mengikuti kebiasaan itu. Kalau bisa
Malah kita bagian orang yang meminimalisir kebiasaan itu atau menghilangkan kebiasaan itu. Saya sendiri cuma sebulan nggak ada tuker-tukeran cincin ya, seminggu tukeran proposal ya. Jadi kenalannya itu pakai buku, pakai kertas. Oh namanya ini, oh ibunya ini, anaknya ini dan sebagainya. Minggu kedua langsung deal-dealan, minggu ketiga istikharah, minggu keempat langsung lamaran. Lamaran terus bulan berikutnya nikah. Udah sebulan aja. Itu pun ada gurunya, nggak sendiri yang memproses. Ya, jadi kebiasaan yang tidak ada di dalam Rasulullah yang perlu kita hilangkan, mari kita hilangkan. Minimal sedikit demi sedikit, makanya butuh ilmu. Gitu nggih, dan semoga tidak terjadi pada anak-anak kita kelak. Monggo, cukup. Ya. Amin. Ya, terima kasih Ustazah Latifah atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Us, ini ada pertanyaan dari Bunda Naya. Assalamualaikum. Jika kita beda pola pikir dengan simbahnya anak-anak, bagaimana? Jadi di tempat simbahnya anak-anak itu selalu nonton TV, padahal di rumah sudah tidak ada TV. Dan kita sudah menghindar seminimal mungkin tidak ke rumah simbah. Tapi kadang anak malah dijemput sama simbahnya. Kita juga sudah berusaha menjelaskan kepada simbah, malah terjadi crash. Pemikiran simbahnya itu anak-anak butuh hiburan. Seperti itu. Gimana, Us? Ya, ini saya juga alami ya. Saya juga alami ini, Masya Allah, ini kayaknya semua dialami oleh ibu-ibu hebat di Rutab Al-Qarya, karena sudah punya ilmu, sudah punya visi, kok ketemu simbahnya yang, aduh, meruntuhkan semua apa yang menjadi semangat kita menjauhkan anak-anak dari TV. Ya, ini yang perlu dipahami, satu, ya, sebaiknya memang kita ada komunikasi khusus terkait visi keluarga kita. Jadi dulu ini saya juga menceritakan pengalaman saya, si Ibrahim ini ya itu tadi ya disimbah, disetelin radio dan macam-macam, nanti main ke rumah tetangga juga ada TV kayak gitu ya. Nah maka sebisa mungkin yang kita lakukan adalah ngobrol sama simbah. Tapi itu tadi ya memang kalau sudah tua itu kan tidak langsung mau menerima, apalagi yang menasihati mengarahkan adalah yang muda. Nah kalau saya kebetulan karena hubungannya dengan ibu mertua, maka yang saya minta tolong suami yang ngomong, bukan saya. Ya, nanti kalau itu PR-nya adalah ibu saya, maka itu PR saya untuk mengobrolkan. Ya, nah sebelum itu juga kita sering menampilkan ini Bu, video-video hafiz Quran gitu Bu. Jadi ben simbah iki dong gitu loh, maksud kita itu ya anak ini kan udah punya hafalan gitu ya, eman-eman kalau lupa kita nampilin tuh kayak si Musa Hafiz Indonesia kita tampilkan gini loh Mbok, iki sesok Ibrahim pengen banget koyo ngene dengake ya Mbok, nah, kayak gitu. Jadi kami sampai kemudian menampilkan video-video ceramah, kajian kayak gitu. Nah kemudian tadi ya membangun komunikasinya nggak boleh pakai emosi kalau sama orang tua ya. Jadi kalau kita merasa kita tidak mampu, nanti endingnya emosi, bisa minta tolong suami yang ngomong gitu ya. Nah terus tadi kalau memang tetap ya udah dikurangi ketemuannya sama orang tua simbah di sini, tapi kok tetap dijemput gitu ya, maka langkah kedua adalah mengedukasi atau mensondingkan kepada anak kita. Ini kan mungkin kalau yang usianya 5 tahun, 4 tahun kan udah bisa diajak ngobrol. Ya, jadi saya pun begitu sama Ibrahim. Nanti mau ke rumah Uti toh. Ya. Gimana janjinya kalau di rumah Uti? Kalau hari Minggu nggak lihat YouTube gitu. Kalau kepentoknya pengen lihat YouTube, kadang saya sudah mesenin ke Mbah Uti, nanti ditontoninya sholawatan mawonti gitu. Gitu. Jadi udah disetting gitu YouTube-nya itu yang enggak aneh-aneh misalnya kayak gitu. Dan itu pun janjian gitu, enggak boleh lama-lama, 5 menit atau 10 menit kayak gitu. Jadi anaknya disondingkan. Mbak Zahra nanti nek misalnya di rumah Simba enggak nonton TV ya, nek mau nonton TV cuman 10 menit ya, 10 menit. Nanti nek misalnya mau kayak gitu, mamah kasih hadiah kayak gitu. Jadi memang
ada dua langkah, ya ini mengkomunikasikan dengan orang tua dengan cara yang baik dan diberi keilmuannya minimal, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan dengan anak-anak kita. Ya, jadi misalnya hari Minggu aja ke rumah Simbah kayak gitu ya, boleh nonton tapi 1 jam aja lah, nggak usah banyak-banyak misalnya. Apalagi yang usia 4 tahun, 5 tahun bisa. Jadi saya pernah melakukan obrolan ini kepada Ibrahim. Nah, kalau nonton TV nggak boleh lama-lama ya, nanti matanya sakit. Iya, Mi. Nanti juga kalau misalnya seringnya nontonnya yang nggak solih, Allah itu nggak suka, kayak gitu. Iya ya, kayak gitu. Bahkan dia pernah bilang gini, boleh dengerin musik itu musik itu kan yang boleh didengarkan Al-Quran kayak gitu. Itu memang saya sondingkan mendidik Ibrahim tahu mana yang baik, mana yang buruk terhadap media-media itu. Bahkan kalau misalnya ini sebenarnya posisi bapaknya lagi di kampus ini, ada panggilan. Ini Ibrahim lagi nonton YouTube ini, Bu. YouTube-nya tentang sudah kita setting apa kayak gitu. Kisah Islami, udah janjian nanti. Nanti setelah Zoom selesai diserahkan ke saya kayak gitu. Jadi kalau anak sudah enak, ada kesepakatan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gitu nggih. Dan itu tadi dari setiap ikhtiar kita, yang pertama harus kita minta tolong biar semua prosesnya mudah untuk komunikasi ini adalah Allah. Jadi istighfar dulu, minta tolong sama Allah dulu, baca Quran dulu sebelum ngomong sama orang tua biar tidak ada konflik, atau istighfar dulu minimal biar semuanya lancar. Begitu, Bunda Bu Sunar, sudah saya jawab nggih? Ya, terima kasih Us. Jadi jalan keluarnya ada 2 cara gitu tadi. Yang pertama mengkomunikasikan dengan baik sama Simba, kemudian yang kedua membuat kesepakatan dengan anak-anak. Monggo Bunda, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Gini Us, bagaimana kita menyikapi tetangga kita yang suka membunyikan musik dengan keras. Jadi saya itu tetangganya itu kan berdekatan, nggih. Depan, samping kanan, samping kiri, itu hampir setiap hari itu semuanya membunyikan musik dangdut, ada yang karaokean dengan suara yang sangat keras. Nah, padahal kami itu tidak terbiasa membunyikan musik-musik seperti itu. Nah, itu bagaimana Us kami menyikapinya ke tetangga kami? Iya. Nah, ini memang berat ya, Bu. Kalau sudah berhubungan dengan tetangga itu memang dakwahnya luar biasa, tidak sederhana. Makanya itu sebisa mungkin dimanapun kita tinggal, kita ada usaha di mana mencerahkan itu tadi ya. Bisa dengan kemudian kajian-kajian, ya majelis-majelis yang sudah ada, kita coba sisipi keilmuan tentang tadi ya, ilmunya tentang bagaimana sempurnanya seorang muslim itu ketika dia meninggalkan hal yang sia-sia. Itu hadisnya bisa disampaikan. Ya. Jadi sempurnanya seorang muslim itu ketika dia mampu meninggalkan hal yang sia-sia untuk akhiratnya, termasuk mendengarkan musik. Ini kalau bisa memang ada memang gini skenario Bu, mungkin ada kajian yang sudah rutin diadakan. Nah, nanti minta tolong pembahasannya tentang itu. Gitu. Jadi karena gini, kemampuan kita untuk mengingatkan tetangga itu kan ya nggak mudah ya. Saya pun kayaknya nggak berani itu Bu, kalau langsung ngingetin tetangga kan nggak mungkin ya, maksudnya berat sekali itu konsekuensinya. Kalau kita siap oke lah, tapi saya sendiri itu belum siap kalau langsung to the point kayak gitu ya, gitu. Nah, maka caranya adalah tadi ya menyisipi kajian yang sudah ada, majelis rutin yang sudah ada di masyarakat itu dengan tema itu. Dengan tema di mana kita berharap, walaupun nih, misalnya yang nyetelin ini suaminya bukan istrinya, padahal istrinya yang ikut pengajian. Ya semoga saja kita berusaha, kita berdoa, semoga istrinya bisa ngingetin suaminya. Aku tadi dapat kajian iki loh, ini kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah sangat parah, mengganggu, bahkan mengganggu ibadah kita, ini sebenarnya bisa dikomunikasikan kepada yang lebih bertanggung jawab, yaitu tadi Pak Tua RT dan sebagainya. Karena kan
apa ya, ini pun sebenarnya nanti hubungannya sama akhirat kita. Kita tuh tidak boleh mengganggu keberadaan tetangga kita, gitu ya. Jadi berat sekali kemudian tanggung jawab kita itu bertetangga ini tadi, jangan sampai saling mengganggu, saling tidak menyamankan. Ini kalau sudah ekstrim. Kalau tadi kita sudah mencoba cara-cara yang lembut, cara-cara yang tidak ketahuan dengan menyisipkan di dalam kajian-kajian, begitu ya. Nah, tapi kok masih sama, begitu ya. Kalau memang betul dirasa tidak nyaman, nggih dikomunikasikan dengan baik-baik, tapi nggih minta tolong tidak disampaikan siapa yang meminta ini. Seperti di Jerman di sini, kalau ada yang rame, ada yang mengganggu tetangganya itu langsung diteleponkan polisi, Bu Nek di sini ya. Langsung diteleponkan polisi. Ya, gitu. Jadi kalau udah tetangganya satu ribut langsung laporkan polisinya di sini itu. Begitu kebiasaannya di sini, tapi tidak mungkin kalau di Indonesia. Jadi kita ada ilmunya, kerjasama dengan suami, siapa orang yang bisa kita percayakan untuk menyampaikan hal ini atau menitipkan ini dalam kajian-kajian yang sudah ada di masyarakat. Begitu Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, jazakillah khairan Us. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Us. Saya bacakan. Assalamualaikum Us, izin bertanya, bagaimana cara meminimalisir merasa lebih tahu atau merasa lebih baik dari orang lain? Dan bagaimana cara mengajak orang tua untuk berorientasi surga? Ya. Gimana kita tidak merasa lebih baik? Tentunya kita harus sadar apa yang telah Allah titipkan, baik ilmu, harta, kesolihan anak, itu sejatinya bukan karena kita. Semua adalah kemudahan yang telah Allah berikan. Yang mampu semuanya anak jadi soleh, suami soleh, kita juga soleh, kita ya bacaan Qur'annya, Masya Allah, bagus sekali di antara yang lainnya. Lagi-lagi yang perlu banyak kita istighfari adalah ini semua karunia Allah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah rasa ujub itu akan hilang. Dan ingat, ya kelak yang masuk neraka duluan itu ahli Quran. Itu yang saya takut betul. Ya kenapa? Dia ingin dia dekat Quran, dia jadi soleh itu tidak kemudian niatnya karena Allah, tapi karena akan pujian, pengen dicap sebagai ahli ilmu, ya itu bahaya sekali. Itu neraka paling pertama yang masuk itu. Ahli ilmu, ahli yang soleh, ahli jihad, ya. Kamu sampai Allah bertanya gitu, kamu menuntut ilmu karena apa? Karena saya ingin menebarkan banyak manfaat. Lah, kata Allah, kamu tidak ingin menebarkan itu niatmu, tapi kamu ingin dilihat sebagai ahli ilmu. Masuklah ke dalam neraka. Kamu jihad untuk apa? Untuk menolong agama Allah, gitu ya. Kemudian kata Allah, lah, tidak, kamu jihad bukan karena untuk menolong agamaku, tapi kamu ingin disebut sebagai ahli jihad. Masuk ke dalam neraka. Ini kalau kita sudah sadari seperti itu, insya Allah kita nggak ada rasa. Kita pasti terhindar dari rasa itu. Ya. Dan berikutnya kita sadar betul bahwa kita tidak akan pernah sempurna terhadap apa yang menjadi capaian keilmuan kita. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa semua itu hanya kemudahan dari Allah, kita insya Allah tidak akan ujub, dan kita kalau punya rasa takut, kalau kita ada sedikit kesombongan, maka sia-sialah amal kita hari ini. Semuanya itu nggak ada artinya di mata Allah. Kalau kemudian kita sampai merasa paling baik, paling sempurna, paling mampu dalam segala hal, itu sia-sia di mata Allah. Hilang semuanya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah menjaga kita untuk tidak ada rasa sedikit pun kesombongan, rasa paling baik, nggak ada. Itu ya. Itu yang kemudian yang kedua tadi tentang apa Bu Sunar? Bagaimana cara mengajak orang tua untuk berorientasi surga? Ya, caranya dengan mendakwahkannya pelan-pelan. Kalau saya dulu memanfaatkan TV Mamah Dedeh. Jadi setiap saya pasti nyetelin Mamah Dedeh untuk ibu saya. Jadi disambil masak. Saat itu ya dulu saya ketika belum nikah. Itu cara saya dakwah kepada ibu saya. Karena saya merasa kalau saya ceramahin kayaknya juga belum ahsan ya, saya
nggak tahulah rasanya kok kayak belum pas kayak gitu. Maka saya seperti itu. Atau kalau tidak berani mengajak untuk langsung ngobrol nih ya, kalau bisa alhamdulillah sih ya sedikit demi sedikit. Kalau ibunya sudah lembut hatinya, bapaknya sudah lembut mau diarahkan bagus gitu. Kalau tidak kita gandeng Bu, kita gandeng ikut kajian. Itu ya. Jadi kita ketemukan dengan orang-orang soleh. Ya, jadi saya juga punya kebiasaan kalau sudah di Imogiri, kalau ada pengajian Aisyah itu bapak ibu kami ajak. Bapak Ibu kami ajak gitu. Entah nanti mana yang nyangkol atau mana yang masuk gitu ya. Saya berdoa semoga ada kebaikan yang kemudian muncul dari orang tua kita. Karena posisi kan sudah tua nggih. Kalau sudah tua itu memang susah secara komunikasi untuk bisa menerima arahan dari anaknya. Ya, begitu. Nah, yang berikutnya adalah mencontohkan keteladanan yang baik sebagai anak. Kalau kita sudah berhijrah, berarti konsekuensinya kalau kita sudah berhijrah, kita sudah misalnya pengen jadi baik, maka kepada orang tuanya sikapnya harus lebih baik. Yang tadinya mungkin ngapunten sebelum kita pengen merubah diri jadi baik itu, kita tuh kalau sama orang tua masih etung-etungan. Sebulan aja nggak pernah ngasih, misal gitu ya. Terus kita berusaha jadi baik nih sekarang. Terus kita berusaha lebih, sikapnya lebih baik. Dulu nggak pernah ngasih, sekarang tak ngasih 100-200 tiap bulan. Nyombok, rezeki ngagen jenengan, tinggo nggih dan sebagainya. Nanti insya Allah lama-kelamaan yang menuntun ibu itu kemudian mau menerima arahan kita, mau menerima mengikuti apa yang kita lakukan ini, Allah gitu. Ini saya dapat pesan juga dari guru saya dulu. Kalau sama orang tua tuh enggak usah banyak ceramah. Kamu munculkan sikap baikmu selama kamu berubah itu sudah bagus. Nanti kesan apa yang kemudian tumbuh dari orang tua? Ya Allah, kok anakku saiki semenjak dadi wali rutab tambah solih-solihah yo. Kora aku tambah eman, ora pelit. Anak putuku kok yo tambah soleh. Nanti ada kesan sendiri di situ. Allah tumbuhkan kelembutan itu. Jadi kalau saya lebih baik ya, kalau memang komunikasi tidak bisa dibangun dengan baik dengan orang tua, kasihkan teladan saja Bu, cukup. Kasihkan bukti saja cukup. Ya, jadi harapan saya ibu-ibu di sini setelah ngaji sama Rutab gitu ya, lebih baik sikapnya kepada orang tua. Biar nanti orang tua yang mau terbuka untuk kita arahkan. Gitu nggih. Niku Bu Sunat. Monggo misalnya ada pertanyaan lagi dari Bunda yang lainnya kami persilahkan. Nggih, monggo. Dari Bu Nanda monggo. Silakan Bu Nanda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaannya sebenarnya mirip sama Usunar tadi kayak gitu. Dengan rumahnya masih di ujung kayak gitu kan. Masih dikontrakan dan besok mau satu rumah. Sebenarnya perkaranya bukan tinggal sama mertuanya tapi tetangganya. Yang tadi Mbak Latifah itu, nanti di ini apa namanya sama Pak RT RW-nya gitu nih. Tapi pemimpinnya pun ikut andil kayak gitu. Entah jadi di persimpangan depan rumah ibu itu ada persimpangan yang setiap malam memang untuk bermain apa namanya? Apa ya namanya itu yang apa sih? Ya pokoknya bermain kayak gitu dadu-dadu dan domino main kotak-kotak kayak gitulah Mbak. Aduh apa namanya nggak tahu. Ya ada yang mainan kartu juga, terus ada itu apa yang kotak-kotak dijejer, balok-balok dijejer kayak gitu. Dan itu setiap malam dengan merokok aktif, setiap malam nongkrongnya sampai malam seperti itu. Dan posisinya RT-nya pun ikut, RW-nya pun termasuk. Dan tokoh di situ pun termasuk kayak gitu. Masih agak ketar-ketir di sini tuh, masih agak ketar-ketir. Aduh gimana ya, walaupun cerita sama adiknya ya Bismillah aja nanti di rumah. Tapi kan ya nggak selalu anak bisa dikunci di dalam rumah gitu tahu, kayak gitu. Nanti menyikapinya bagaimana, apalagi luar biasa kayak gitu.
kan di situ juga termasuk warung, tapi warung mini sih kayak gitu. Musik yang luar biasa kayak gitu, pagi, siang, sore, malam kayak gitu. Apalagi ketika malam-malam itu bermain sampai tengah malam kayak gitu. Kayak gitu-gitu dengan merokok. Intinya menyuguhkan apa ya, keteladanan yang kurang baik terhadap anak-anak, dan di situ tempat berkumpulnya anak-anak kayak gitu. Di persimpangan depan rumah ibu tuh tempat berkumpulnya anak-anak setelah pulang sekolah. Seperti itu. Ya, Itu Mbak, terima kasih. ya. Kembali lagi, saya coba sampaikan bahwa pendidikan anak itu dimulai dari 3 hal. Pertama, pendidikan keluarga 60%, ya. Kedua, pendidikan sekolah 20%, kemudian pendidikan lingkungan tempat tinggal 20%. Itu dari Syekh Asyuyuti dari Madinah Mekah, pakar parenting Islam. Kalau melihat 3 hal ini dalam faktor mendukung kesolihan anak dalam hal pendidikan, pasti yang paling penting tadi yang 60% ya, keluarga. Jadi pastikan betul serusak apapun lingkungan di luar rumah kita, anak itu terjaga dengan pendidikan dalam keluarga. Itu yang poin pertama. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga sudah settle, ayah ibu ini betul-betul menjadi keteladanan yang baik, pasti juga anak akan mencontohnya itu adalah orang tuanya. Yang menjadi rujukan pertama bertanya, apapun pasti orang tuanya. Jadi ketika nanti anak keluar dari rumah, melihat sesuatu yang aneh, bahkan tidak pernah dilihat di dalam keluarganya atau di sekolahnya, pasti akan ditanyakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya di sini adalah bertugas untuk mengcounter. Apa ya? Artinya kalau dia lihat yang aneh-aneh itu terus kita coba arahkan. Iya nak, di situ begitu. Soalnya belum belajar. Kita kan sudah belajar. Nah, tahu toh nek Allah nggak suka dengan seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau keluarganya udah settle, serusak apapun lingkungan di dalam rumah, dia akan kembali ke rumah itu insya Allah dalam keadaan yang siap untuk diperbaiki gitu. Karena dia sudah percaya dengan orang tuanya. Maka PR-nya adalah bagaimana menjadi orang tua yang dikagumi dan yang dipercaya oleh anak. Ini yang menjadi PR nanti. Nah, yang kedua adalah tadi ya, bahwa pendidikan di dalam rumah itu lebih penting. Nah, yang kedua, kalau memang kita itu tahu lingkungan itu sangat buruk, tapi ini menjadi alternatif saja ya, jadi bukan menjadi pilihan wajib. Bahkan Rasulullah saat itu ketika mencoba memulai dakwah di dalam kota Mekah gitu ya, beliau tidak kuat dengan kerusakan di Mekah itu gitu. Bahkan hujatan, fitnahan begitu ya. Akhirnya Rasulullah itu cari waktu dulu, berpikir dulu, bahkan mungkin bermusyawarah dengan orang lain dulu dengan cara apa? Berhijrah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Ya, itu salah satu cara Rasulullah untuk menyiapkan diri. Nanti kalau saya sudah siap nih dengan mungkin pola, dengan mungkin program yang akan dilakukan nanti untuk mendakwahkan di masyarakat Mekah itu ya, saya perlu hijrah dulu, memisahkan diri dulu. Nah, kemudian itu tadi, itu salah satu langkah untuk kemudian kalau memang belum siap ya hijrah dulu sementara gitu ya. Hijrah di sini boleh mungkin agak beda RT dan sebagainya. Tapi itu bukan menjadi alternatif wajib ya, artinya hanya pilihan mawon. Nah, berikutnya ya, karena kan kita itu bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang baik ya untuk anak kita itu tadi, bahwa memang betul anak kita nggak bisa kita masukkan di dalam rumah terus, nggak boleh keluar, kan kasihan gitu ya. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah mencoba menjadi bagian yang memperbaiki lingkungan. Harus, kalau memang pada akhirnya kita tidak punya harapan dari orang lain, cuman kita yang paham ilmu ini, maka kita ambil peran di masyarakat itu. Minimal ya tadi buka taklim, buka kajian, buka pembelajaran Al-Quran untuk anak-anaknya, kemudian ada parenting walinya, ya. Kemudian ya seperti apa yang saya lakukan. Saya juga merintis TPA bersama masyarakat, begitu ya. Semuanya coba saya usahakan demi apa? Menciptakan lingkungan yang solih untuk generasi selanjutnya. Gitu. Kalau mampu, maka bergeraklah untuk menjadi bagian perbaikan masyarakat. Kalau tidak mampu, maka
perkuat pendidikan dalam keluarganya. Kalau misalnya mampu pula untuk pindah mencari rumah yang lebih solih lingkungannya, maka lakukanlah. Kalau tidak, maka bertahan mengambil peran dan banyak berdoa. Semoga Allah memudahkan anak kita tidak mudah terpengaruh. Kembali ke doa lagi, Bu. Ya, saya yakin yang menjaga anak itu bukan kita yang harus mengawasi 24 jam. Kembali lagi kepada kita yang harus minta tolong sama Allah, ya Allah, nanti nih anak saya keluar udah SMP ketemu yang kayak gitu, semoga Engkau jaga anak saya tidak ikut-ikutan itu. Kembali lagi doa itu. Kita nggak akan mungkin ya mengawasi 24 jam, nggak akan mungkin. Ya, bahkan saya rasakan betul di Jerman ini nggak ada adzan. Ya, nggak ada masjid, ya masjid itu jauh dari sini. Ya, bahkan Pak Afris beberapa kali mengatakan ada beberapa yang kemudian di sini juga sudah lalai dalam sholatnya karena nggak ada adzan gitu ya. Tapi bayangkan kalau iman itu sudah tumbuh dalam hati, ya kalau iman itu sudah ada di dalam diri anak-anak kita, kita lepaskan dimanapun, dia pasti mencari Allah, gitu. Nah ini yang menjadi PR kita. Bagaimana kelak kita bisa menyuguhkan pendidikan iman kepada anak-anak kita agar apa? Agar bisa menghadapi rusaknya lingkungan yang ada di luar sana yang sangat luar biasa. Biar dia bisa menjaga dirinya dengan baik-baik karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bunda Nanda yang bisa saya jawab dari pertanyaan jenengan tadi. Semoga dimudahkan ya, dan semoga sedikit demi sedikit masyarakat berubah menjadi lebih baik. Ya, satu pertanyaan lagi bisa, Us? Nggih, monggo, Bu. Nggih. Pertanyaannya, maaf Us, saya mau tanya. Kalau kita sebagai seorang istri dan kita tidak diperbolehkan bekerja, tapi kita sendiri ingin sekali memberi sedikit rezeki buat orang tua kita sendiri. Nah, kalau posisi tidak bekerja, sebaiknya kita harus bagaimana? Dan apabila uang bulanan yang dikasih suami kita, kita sisihkan sedikit buat dikasih ke orang tua, hukumnya bagaimana? Seperti itu. Ya, kembali lagi kepada Al-Quran. Ya, kembali lagi kepada ilmu itu tadi, bahwa semenjak akad itu tertunaikan, semenjak kita ditakdirkan betul menikah dengan suami kita, maka seluruh bakti kita itu ada di tangan suami. Itu yang pertama ya, sesuai ilmunya seperti itu. Ya, jadi baktinya seorang wanita itu sudah berpindah ketika sudah menikah. Tidak lagi sepenuhnya untuk baktinya ke orang tua, tapi wajibnya adalah kepada suami. Jadi ketika suami ya, ketika surga neraka kita tuh ada di suami, Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya suami menginginkan kita udah enggak usah kerja di rumah saja. Gitu ya, dengan banyak pertimbangan ya. Mungkin biar bisa ngurus anak, mungkin juga biar suami tenang. Kalau kerja nanti takutnya cepet capek, cepet emosi dan sebagainya, nanti takut timbul masalah begitu ya. Juga mungkin ada pertimbangan menjaga kehormatan sang istri biar tidak sering keluar dan tidak sering berinteraksi dengan lawan jenis. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan itu, maka kita wajib untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan suami. Ya, dan sebenarnya di dalam Al-Qur'an pun gitu ya, Allah itu menegaskan gitu ya, menyampaikan bahwa berdiamlah di rumah-rumahmu gitu ya. Hai para wanita itu diamlah di dalam rumah-rumahmu gitu ya. Sebenarnya secara tingkat fikihnya itu memang wanita itu di dalam rumah. Tapi ya, ada sebuah kondisi-kondisi di mana diperbolehkan wanita keluar dalam rangka gitu ya, memperbaiki umat, menjadi guru, kemudian menjaga kesehatan umat, menjadi dokter, bidan, perawat, ini diperbolehkan. Nah, kalau untuk profesi yang lain saya belum tahu, saya belum memahami lebih dalam terkait itu, tapi saya pernah menimba ilmu ini langsung kepada Ustadz Budi
bahwa diperbolehkannya wanita keluar dengan rangka seperti itu. Kalaupun tadi karena kepepet ekonominya bahkan mengancam kelanggengan rumah tangga dan harus bekerja, maka itu pun menjadi syar'i. Ya, menjadi syar'i ketika sudah saling ridho. Oh ya, diizinkan untuk keluar mencari uang. Tapi kalau memang suami udah enggak usah, karena suami juga memastikan betul bahwa pasti bertanggung jawab akan nafkahnya, ya kita taati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau memang kita pengen memberikan rezeki, sebagian rezeki kita kepada orang tua kita, boleh nggak? Nah, ini coba kita tanya kepada suami. Nek memang jenengan tidak mengizinkan saya, boleh nggak sebagian rezeki yang masuk di dalam rumah tangga kita kasih sedikit untuk orang tua saya? Sedikit aja, boleh mboten gitu ya? Ya boleh, misalnya kayak gitu. Ya boleh gitu ya. Kan soalnya tadi nggak boleh keluar nih, nggak boleh kerja. Ya boleh berapa gitu ya. Nah itu izin dulu, ngobrol dulu. Tapi nah misalnya suami, ya wong buat kita aja masih kurang kok. Dan sebagainya. Nantilah kalau misalnya ada tak kasih, tapi sekarang belum bisa. Maka kita harus taat, tetap gitu ya. Terus gimana orang tua kita, Ustadzah, kekurangan? Yakin Bu, saya yakin bahwa kesolihan kita atau ketakdiman kita, ketaatan kita terhadap suami itu adalah jalan kebaikan untuk orang tua kita juga. Gitu. Jadi saya yakin orang tua tidak akan tidak akan ditelantarkan oleh Allah karena punya anak yang soleh banget ini. Ya, wanita soleh yang dimana dia taat dengan suaminya, begitu. Ya, bahkan pernah suatu ketika Bu, ini ada sebuah kisah, saya lupa tapi riwayatnya dari mana, tapi saya pernah mendengarkan ini dari seorang ahli ilmu. Seorang perempuan dikabarkan bahwa suaminya meninggal. Ibunya meninggal. Tapi suaminya sedang di medan perang, nggak ada di rumah. Kemudian seorang istri ini belum berani keluar izin, atau karena kan di zamannya para sahabat dulu nggak ada HP, nggak ada WA ya, jadi nggak bisa ngabari suami karena suaminya lagi di medan perang dan belum pulang. Maka ketika istri ini dikabari oleh tetangga orang tuanya meninggal, dia cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga ibu saya dalam keadaan yang Allah ridhoi meninggalnya. Dan kemudian tetangga di masyarakatnya itu minta ayo layat, ayo takziah gitu. Tapi istrinya nggak mau. Karena belum dapat izin dari suami, tetap berdiam diri dalam rumah. Terus ditanyakan kasus ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini loh ada fulanah, ibunya meninggal kok nggak mau dilayatin, nggak mau ditakziahin. Dia nunggu suaminya lagi berjihad. Ini anak durhaka ya Ustaz, ya Rasulullah. Ini anak durhaka nggak kalau kayak gini? Kata Rasulullah ya, inilah anak yang solihah gitu ya. Kebaikannya taat sama suami sebagai pahala untuk orang tuanya yang meninggal. Mengapa tidak takziah karena memang belum dapat izin suami, tapi dengan seperti itu bukan berarti durhaka pada pada ibunya. Tapi inilah kesolihahan seorang istri itu dalam ketaatan terhadap suami. Dan itu adalah pahala yang luar biasa bagi seorang ibu yang memiliki anak solihah seperti itu. Gitu. Jadi kalau dengar kisah itu gitu ya, saya yakin gitu. Artinya kalau kita sekarang sabar dulu dengan keadaan rumah tangga kita tidak kemudian terlalu meratapi nasib orang tua kita karena keterbatasannya begitu ya. Dan kita yakin bahwa hari ini memang kalau memang belum punya uang ya kita doakan semoga Allah memberikan rezeki yang dari pintu-pintu yang lain, dari jalan yang lain untuk orang tua kita. Nah, kecuali kalau memang nanti ibu bekerja, kemudian menyisihkan uangnya untuk orang tuanya tanpa minta izin terhadap suaminya, itu diperbolehkan. Ya, itu haknya seorang istri. Ya, tapi lagi-lagi ya kembalinya pada ketaatan pada suami. Ya, saya yakin Bu, harusnya misalnya rezekinya suami itu, rezekinya rumah tangga ini 10. Harusnya dibagi 5 sama 5. Saya kerja, suami kerja itu dapat 10. Tapi ketika saya putus dan saya resign, saya nggak kerja, itu tetap 10 rezekinya Bu. Nanti yang 5 jatah kita itu dikembalikan Allah dalam bentuk rezekinya suami. Gitu. Jadi kalau suami udah bilang nggak usah kerja ya, di rumah aja, insya Allah itu kebaikan. Tidak perlu takut rezekinya kurang. Ya, gitu. Nah, kalau bisa dibangun komunikasi, ya saya nurut nggak kerja, tapi boleh nggak
sedikit aja buat bayar listriknya ibu di kampung halaman. Kalau suami ridho, suami yang baik, mengerti ini, pasti dikasih. Tapi kalaupun tidak, sabar. Sabar. Jadi nggak boleh banyak menuntut, nggak boleh emosi hanya bab ini gitu ya. Ada bab yang lebih wajib, taat sama suami itu tadi. Karena ketaatan kita itu sudah berpindah. Ya, bakti kita tuh sudah berpindah pada suami, bukan pada ibu kita. Tapi kok kayaknya zolim ya Us? Ya kalau pakai rasa itu zolim, nggak baik gitu ya. Tapi kalau kembali sama Al-Quran enggak. Kita doakan, kita ngomong baik-baik, Bu ngapunten nggih. Semoga bulan depan rezekiku nambah, nanti tak kasih kalau ada. Sementara ini saya belum boleh keluar kerja karena biar bisa ngurus anak-anak. Oh iya rapopo no, misalnya gitu. Kalau kita kembalikan ke dalam Quran, tidak ada yang tidak zolim. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Kenapa kemudian bab waris saja, wanita itu ya dapatnya lebih sedikit daripada suami. Ya iya, karena laki-laki itu tanggung jawabnya banyak. Ya, wanita, istrinya, simboknya, adik-adiknya, ya kan. Kita kalau pakai kebiasaan adat Jawa atau adat yang mana aja yang harus 50%, ya itu rusak nanti. Adanya konflik gitu. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya itu tenang Bu, tenang banget. Insya Allah tidak salah langkah kalau sudah tahu ilmunya seperti ini. Begitu nggih jawaban dari saya. Monggo Bu Sunat. Monggo Bunda, ini berhubung waktunya tinggal 5 menit, untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan sampai di sini nggih Us? Nggih Ustazah. Ya, nanti kalau misalnya dari Bunda ada yang mau mengajukan pertanyaan ke Ustazah Latifah lagi, nanti monggo Bunda bisa langsung japri ke Ustazah Latifah, nanti insya Allah akan dibalas sama beliau. Sekali lagi kami ucapkan jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Latifah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, sebelum kita akhiri atau kita tutup kajian Bunda pada sore hari ini, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara dalam kajian Bunda sore hari ini, ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi